Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Syukur kepada Tuhan pagi hari ini kita bersama akan kembali mendengarkan renungan harian Resot GKE Puruk Cahu berdasarkan Almanak Nas GKE. Hari ini Rabu 28 Juni 2023 bersama dengan saya Pendeta Yulistri. Mari kita siapkan diri untuk firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Jemaat Tuhan, saya membawa kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, karena setiap hari adalah anugerah-Mu. Bersyukur kembali pada pagi hari ini, Tuhan perkenankan kami untuk boleh menerima hari yang baru. Kami bersyukur untuk hari ini, biarlah kami boleh mengisinya dengan hal-hal yang baik. Dan kami ingin melangkah dalam setiap aktivitas kami, dalam rencana kami, di sepanjang hari ini dalam tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu, isilah hati kami dengan firman-Mu yang menjadi pelita dalam jalan langkah hidup kami. Karena firman Tuhan yang berdasar bagi kami untuk menjalani kehidupan. Hamba-Mu yang berkata-kata, Tuhan berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan, juga diberkati, dibimbing dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami bersyukur. Amin. Yeremia pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat 13 yang berbunyi demikian dengan judul perikop, Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, ia tertolong oleh Ebed-Melek. Tetapi Sepaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Salemya dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataannya tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia akan tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah ia ada dalam kuasa-Mu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur, lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Etiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pinggir gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu lalu berkata kepada raja, ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Etiopia itu. Katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek orang Etiopia itu kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali.
Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi kekayaan firman Tuhan akan tinggal diam dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam segala hal yang boleh kita lakukan, ketika kita ingin menyampaikan kebenaran kepada orang lain atau kepada orang banyak, tentu saja bahwa kebenaran yang kita sampaikan itu di satu sisi akan diterima dengan baik oleh orang lain, tapi di sisi lain ada yang tidak percaya pada kebenaran itu. Ada yang menganggap bahwa yang disampaikan itu sesat, tidak benar. Ini yang dialami oleh Yeremia. Sebagai seorang nabi yang adalah penyambung lidah Allah, Yeremia pada masa pemerintahan Raja Sedekia, ketika ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan, bahwa setiap orang yang tinggal di dalam kota tersebut akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini akan mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia akan tetap hidup. Pada ayat yang kedua dikatakan di dalam nas kita pada saat ini. Pada ayat yang ketiga, bahwa kota di mana mereka akan tinggal itu akan diserahkan dalam tangan Raja Babel yang akan merebutnya. Itu yang disampaikan oleh Yeremia kepada umat Israel pada waktu itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini, para pemuka kerajaan atau pemuka agama pada waktu itu yang tidak menyukai ajaran Yeremia menganggap bahwa dan mengatakan kepada raja bahwa apa yang disampaikan oleh Yeremia itu adalah sesat, tidak benar apa yang disampaikan. Mereka menganggap bahwa Yeremia adalah orang yang mematahkan semangat prajurit-prajurit dan juga segenap rakyat, itu dikatakan. Bukannya mengusahakan kesejahteraan rakyat, tapi justru mendatangkan kemalangan dari apa yang disampaikan oleh Yeremia. Itu yang mereka sampaikan, mereka katakan kepada Raja Sedekia. Lalu mereka mengatakan bahwa orang ini atau Nabi Yeremia ini harus dihukum mati. Itulah sebabnya lalu Yeremia itu dihukum. Ia dimasukkan ke dalam perigi, itu dikatakan. Perigi itu artinya sumur, di mana di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Ketika Yeremia dimasukkan ke dalam perigi itu, ia terprosok ke dalam lumpur itu. Jemaat Tuhan, kita bisa bayangkan keadaan Yeremia di dalam perigi tersebut. Dalam keadaan yang gelap, juga terendam dalam lumpur, bukan sesuatu keadaan yang baik begitu. Secara perlahan-lahan, karena tidak diberi makanan, karena kelaparan di dalam perigi itu, tentu saja ia akan mati. Dan itu yang diharapkan oleh para pemuka pada waktu itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah tantangannya dihadapi oleh Nabi Yeremia sebagai penyambung lidah Allah, yang tetap terus taat dan setia menyampaikan kebenaran Tuhan bagi umatnya pada waktu itu. Dalam tantangan yang ia hadapi ketika ia ada di dalam perigi tersebut, pertolongan Tuhan dinyatakan baginya. Bahwa Tuhan memperhitungkan apa yang dilakukan oleh Yeremia. Tuhan tidak pernah menutup mata
dari setiap hal yang dikerjakan oleh Yeremia yang tetap terus setia dan taat menyampaikan kebenarannya di tengah kehidupan umat yang salah langkah pada waktu itu. Dan pertolongan Tuhan itu datang melewati seorang Ethiopia, itu dikatakan, yang bernama Ebed-Melek. Ia adalah orang Ethiopia. Ia adalah seorang sida-sida yang tinggal di istana raja. Itu dikatakan tentang Ebed-Melek. Ebed-Melek inilah yang memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada Nabi Yeremia. Ketika Ebed-Melek datang kepada raja, mohon agar ia bisa menolong Yeremia, dan Raja Zedekia mengizinkannya, maka ia dengan cepat menolong atau memberikan pertolongannya kepada Yeremia. Seorang Ethiopia, bukan berasal dari Yehuda, bukan orang yang sebangsa dengan Yeremia. Ia berasal dari bangsa lain, dari Ethiopia, tetapi ia memiliki belas kasihan. Ia menaruh kepedulian dan memberikan pertolongan kepada Nabi Yeremia. Itulah seorang Ebed-Melek. Dan apa yang dilakukan oleh Ebed-Melek itu diperhitungkan oleh Tuhan. Bantuan, pertolongan yang diberikan kepada Nabi Yeremia, Tuhan balaskan dengan menyelamatkannya dari kemusnahan, keruntuhan, atau petaka yang diberikan kepada kota tersebut. Itulah balasan yang Tuhan berikan bagi orang yang dengan taat, dengan setia, dengan kesungguhan terus berupaya untuk melakukan kebaikan, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena setiap kebaikan, pertolongan, bantuan yang boleh kita beri kepada sesama, kepada orang lain, belum tentu itu akan mendapatkan balasan yang baik juga. Tetapi setidaknya itu akan membekas pada si penerima pertolongan itu. Percayalah bahwa setiap kebaikan yang dilakukan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu mendapatkan perhitungan dari Tuhan. Tuhan melihat dan memperhitungkan itu. Tuhan membalaskan dengan hal yang baik dan amat baik dalam hidup kita. Jikalau kita sungguh-sungguh melakukan setiap kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan ini ingin membawa kita untuk tetap terus berbuat baik, memberikan pertolongan dan giat semangat untuk menyampaikan kebenaran dalam hidup. Walaupun mungkin tidak akan diperhitungkan oleh orang lain, tidak diperhatikan, tidak didengar, bahkan dianggap sesat, tidak benar, tetaplah terus menyampaikan kebenaran itu. Dan ketika kita melakukan kebaikan, kita tidak mendapatkan balasan yang baik, jangan berhenti untuk tetap terus berbuat baik. Karena justru yang paling penting yang akan kita dapatkan adalah Tuhan akan membalaskan yang lebih lagi dalam hidup kita. Kita akan menerima yang terbaik yang Tuhan beri dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Buatlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, tekun,
dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya pertolongan, kebaikan yang boleh kami nyatakan kepada sesama akan diperhitungkan, mendapatkan balasan dari Tuhan. Karena Tuhan akan membalaskannya lebih berlipat ganda dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami belajar untuk tetap berbuat baik, selalu siap dengan berani menyampaikan kebenaran Tuhan di tengah dunia ini. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam pelayanan, kuatkan setiap langkah kaki kami, beri kepada kami kesehatan, beri kepada kami hikmat, agar kami melayani dengan baik, melayani umat Tuhan dengan setia. Sebagai hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, pendeta, penatua dan diakon, vikaris, dan siapapun kami, kiranya kami tetap setia dalam pelayanan kami, tetap setia dan tekun menyampaikan kebenaran Tuhan di tengah kehidupan dalam dunia ini. Bapa yang Maha Kasih dalam Yesus Kristus, kami pada saat ini ingin menyerahkan jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Tumbang Tonduk. Tuhan, pakailah jemaat di sana dengan segala kekurangan yang ada, dengan segala kemampuan dan kelebihan yang dimiliki, untuk tetap terus menjadi jemaat yang bertumbuh dalam iman, jemaat yang tetap terus bertumbuh dalam pelayanan, jemaat yang dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Melewati majelis jemaat yang ada, pendeta, penatua dan diakon yang boleh melayani di sana diberkati dalam pelayanan. Setiap persekutuan ibadah yang dilaksanakan adalah bermanfaat, berguna bagi jemaat dalam pertumbuhan iman untuk tetap terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, biarlah kiranya jemaat semakin dikuatkan dalam iman kepadamu, semakin dikuatkan secara kemampuan ekonomi dalam setiap kerja yang dilakukan. Kami percaya melewati pekerjaan, usaha yang ada, setiap keluarga, setiap orang tua akan mampu tetap terus bekerja dan berkarya dengan baik setiap hari di dalam kehidupan. Kami bersyukur karena kami boleh tetap terus melangkah dalam jerih dan juang kami di tengah dunia ini dalam tuntunan Tuhan. Kami juga memohon Tuhan akan berkati setiap pelayanan gereja yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Cahu, di tiap-tiap jemaat yang ada. Demikian kami percaya juga Tuhan memberkati persiapan yang dilaksanakan, persiapan dalam rangka merayakan HUT Murung Raya ataupun juga pelaksanaan kegiatan murah bermazmur. Tuhan yang akan memberkati agar sampai pada waktu pelaksanaan nanti itu boleh berjalan dengan lancar. Melewati kepanitiaan yang ada, akan tetap berupaya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sehingga dengan demikian, Murung Raya, di mana tempat kami boleh tinggal pada saat ini, menjadi kabupaten yang diberkati, menjadi tempat yang boleh dipakai untuk memazmurkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Pakailah para pemimpin kami dengan segala keberadaannya untuk boleh menyelesaikan dan melaksanakan tanggung jawab dan tugas dengan baik. Kami percaya setiap mereka dalam tugas tanggung jawab dan jabatannya akan boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Tuhan.
Tolonglah yang berbeban berat ya Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit, yang lemah, yang dalam pergumulan kehidupan, yang berduka cita. Biarlah mereka dikuatkan dan dihibur, ditopang dengan kasih Tuhan, setiap hari mampu melewati kehidupan dalam pertolongan Tuhan. Karena siapakah kami? Kami terbatas dalam kekuatan dan kemampuan kami, karena Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kami. Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan untuk boleh mengisi hari-hari hidup kami dengan bijaksana sebagai orang-orang yang beriman, anak-anak Tuhan yang tetap menaruhkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Bukanlah atas kehendak kami, melainkan jadilah kehendak Tuhan bagi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengalaskan doa kami saat ini, menyempurnakan dengan bersama-sama kami akan mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.